Jadi antara Al-Ihsani dengan Sukorjo, dengan Syalafiyah Syafi'iyah Sukorjo terikat secara nasabiah, terikat secara keilmuan keguruan. Pakun tonggel guruh, padeh tonggel guruh. Jadi bagaimana? Itu yang perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan, jaga. Jangan sampai hal itu menurun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah malam Kantoh dan Kuleh beserta rombongan, ada rombongan dari Martapura, ada dari Gunung Sambung, ada yang dari ikut juga yang dari Jawa. Alhamdulillah kumpul bersama, tidak lain niatnya pertama nyambung silaturahim. Karena terakhir saya ke Pondok Al-Ihsani Bali Angin ini kurang lebih 6-5 tahun yang lalu, sebelum COVID, sebelum adanya Mbak Corona datang. Nah, sehingga pada saat itu kurang lebih insya Allah Kiai Wajid masih ada ya, masih ada, Umi saya masih ada. Terus sekarang statusnya sama, saya dengan ke Umam sama-sama sudah ditinggal orang tua. Tetih saya sama ke Umam sekarang meneruskan, melanjutkan perjuangan, sambungan dari leluhur yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan semoga silaturahim ini terus bersambung, terikat sehingga yaumil qiyamah, hingga nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pondok Al-Ihsani ini bukan hanya sambungan nasab, bukan hanya sambungan keilmuan, bukan hanya satu sambungan, bukan hanya nasab saja. Secara nasab, secara kekeluargaan, ke Umam ini dengan saya satu setong pujuk, pada dari pujuk Bani Ahmad Cirenguan. Kemudian keilmuan, seluruh rata-rata keluarga ke Umam keilmuannya berguru kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Jadi antara Al-Ihsani dengan Sukorjo, dengan Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo terikat secara nasabiah, terikat secara keilmuan keguruan. Pakun tonggel guruh, padeh tonggel guruh. Jadi bagaimana? Itu yang perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan, jaga. Jangan sampai hal itu menurun. Jangan sampai itu kalah dengan rintangan-rintangan yang ada. Karena di zaman sekarang sulit sekali, apalagi di perkotaan, sulit sekali untuk belajar di pondok pesantren. Apalagi di luar negeri, kita harus patut sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di negara yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi, penuh dengan akhlakul karimah. Kenapa saya sampaikan begitu? Andaikan kita hidup di negara non-Islam, seperti halnya ketika kita misalkan hidup di Singapura, hidup di Cina, di Korea, kita tidak akan pernah bisa berkumpul bersama seperti ini setiap saat. Tidak akan semudah ini mengadakan perkumpulan. Kenapa begitu? Karena terikat oleh peraturan pemerintah yang ada di sana.
Pemerintah yang notabene-nya tidak Islam, rata-rata mereka masih harus izin kalau mengadakan pertemuan majelis besar seperti ini. Kita tidak perlu izin. Kita semua hari ini mau mengadakan acara, hari ini juga jadi. Itu yang perlu kita patut syukuri. Dan kula sarang panjenengan kudu asyukur ke Allah tetih umat Nabi Muhammad, tetih warga Indonesia, sehingga setiap saat, setiap malam, setiap minggu, setiap bulan bisa hadir ke majelis taklim, bisa hadir kepada majelis zikir, bisa hadir ke majelis sholawat. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali dan kula seneng, bangga, bahagia gelak sebelum kakak Dinto nyabis geluh kakek wajib. Karena pertama dan kula niat silaturahim, kedua takziah walaupun ampun abid karena ditutup oleh Covid, kemudian umi saya wafat. Dari runtutan-runtutan itu ke Banjarmasin membutuhkan beberapa tahun baru bisa ditakdir hari ini. Nah, saya melihat perkembangan dari 5 tahun Setapongkor, alhamdulillah pondok pesantren Al-Ihsan ya semakin besar, semakin dipercaya oleh masyarakat, santrenah tambah bunyak. Doaki mantar ke umam mampu melanjutkan perjuangan leluhurnya, perjuangan dari kewajib, sehingga pesantren ini terus berkembang, terus bermanfaat untuk perjuangan Islam hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum dimulai, saya pengen sholawatan bersama dengan santri. Kita baca sholawat bersama-sama. Hafal sholawat Fatih? Tahu sholawat Fatih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Fatihih lima aulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Santri hafal? Ndak ya? Asatid hafal? Anapa makten kula membaca sholawat ini sholawat Fatih, sholawat pembuka untuk orang yang mencari ilmu. Nah, kalau di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, setiap santri baru masuk ke pesantren, maharnya itu adalah membaca sholawat Fatih 10.000 kali. Tuh, baik orang tua ataupun santrinya. Cecel tak baca sekalian. Kenapa makleh dalam perjalanan mencari ilmu hatinya diberikan pintu terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mencari ilmu, mampu mempelajari ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah dengan wasilah pembacaan mahar sholawat Fatih. Mungkin di pondok sini nanti sambil di santri untuk bisa membaca seare sanapa kale makleh hafal menjadi hafalannya santri seperti itu. Makleh insyaallah kalaban sholawat Fatih satejana santreh dadi santreh semanfaat sebarokah kalaban wasilah pembacaan sholawat Fatih Kak Dito. Nah, kalau sholawat tibil kulub hafal ya, Falki
dilakukan bersama-sama, baca bersama yang punya air, niat mengobati penyakit zahir batin. Kalau niat untuk bisa belajar bersama, bisa mampu menyerap ilmu-ilmu di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah untuk yang santri. Yang asatidz niat untuk mengobatin bagaimana kita menjadi guru yang bisa berakhlakul karimah, guru yang bisa tawadhu, yang bisa menjaga hati, menjaga akhlak, bahwa segala ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perantara menyampaikan ilmu kepada santri. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. Alhamdulillah, sholawat tibil kulub ini nikah dari amaliyahnya, dari yang memberikan ijazah dibaca minimal 8 kali atau 80 kali. Jadi barusan saya baca 8 kali, mengambil yang minimal. Yang mengarang sholawat tibil kulub ini adalah Syekh Dardir namanya. Nah, ini amalan untuk mengobatin segala penyakit. Kalau keluarganya sakit, ada orang tua, nenek, kakek, anak, teretan, sekerana songkan, ngereng coba berobat kepada sholawatnya Nabi Muhammad kalaban wasilah sholawat tibil kulub. Nah, para asatidzah dan anak-anak santri semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada dan kula sareng panjenengan seteja bedah bulan seemuljaake Allah Subhanahu wa taala. Bulan seemuljaake Allah nikah bedah 4. Dalam 12 bulan bedah 4 bulan seemuljaake oleh Allah.
Allah. Bulan pertama apa? Bulan Dzulqa'dah. Kita semuanya sekarang bedah bulan Moncan dari balik angin bulan apa? Anapa mak kocak tak kepek? Tak kepek kelabeng. Polana kepek 2 telasan apa? Telasan Idul Fitri ben telasan cek bolik telasan Idul Adha keada pur Idul Fitri jauh gelu. Jadi telasan Idul Fitri ben telasan atau kocak telasan kurban. Nah, apa fadilahnya ketika kita ada di bulan Dzulqa'dah? Pertama, bulan yang dimuliakan oleh Allah bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan 1 bulan lagi ada di bulan Rajab. Sehingga 3 bulan itu berturut-turut, bulan yang satunya nanti setelah ba'dah Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Hafal. Coba terotawa santre balik angin. Hafal ndak ke bulan Hijriah? Bulan 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka tahun bini tok saya jawab lah kayak tak jawab. Hafal lakean. Alhamdulillah saya bangga. Santreh Al-Ihsan Bali Angin luar biasa. Berarti cinta kepada agama kita. Bangga dengan agama Islam kita. Kenapa? Banyak generasi sekarang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, giliran ditanya tentang Islam tidak tahu sama sekali. Bulan Islam Hijriahnya tidak tahu sama sekali. Tapi di santri sini alhamdulillah hafal semuanya. Tapi beda setong tesan pole. Kira-kira hafal ndak dengan lahirnya bulan Hijriahnya? Misalkan ditanya, kamu lahir tanggal berapa? Oh 1 Januari 2005. Gitu kan kalau ditanya biasanya anak-anak, ya pernah ndak menyebut hijriahnya? Oh pernah, karena nama saya Ramadhani. Ya kan? Nama saya Maulidah, pasti bulan Maulud lahir. Ya kan? Nama saya Muhammad Rajab, oh berarti bulan Rajab lahir. Beda saya Muhammad Rajab. Nah, kenapa oleh orang tuanya dikasih nama-nama begitu? Biar ingat kepada bahwa lahir hijriahnya, tahun Islamnya itu selalu dikenang dan diingat. Nah, ketika kita berada di bulan yang mulia seperti sekarang, kita itu oleh Allah segala sesuatu yang kita kerjakan tentang kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Contoh, kita semuanya ngatamaki Quran di bulan seperti sekarang, itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau menurut hadis Nabi, membaca Al-Quran, dibaca 1 huruf, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang dimasuk 10 kali lipat itu
bukan bacaan per kalimat, tapi per huruf. Misalkan bismillah berarti baknya satu huruf, sinnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti dari itu aja sudah berapa kali lipat. Tapi kalau dibaca di bulan Dzulqa'dah seperti sekarang, malah digandakan lagi, di 2 kali lipatkan lagi. Banyak apa sedikit? Banyak. Karena sekarang dilipat gandakan seluruh pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita melakukan kejelekan, maka akan dilipat gandakan juga dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dijauhkan, cek sampai melanggar peraturan pesantren. Ampau melanggar, cek sampai agosop sandal, canteng, jilbab. Ampo nginjem malun, tak temu santri yang mana pokoknya ngocak nginjem. Apakah itu gosop? Iya. Dosa kecil seperti itu akan dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jaga tingkah laku, jaga akhlakul karimah, jaga sopan santun, bagaimana menghindari melakukan hal yang mendatangkan apa boleh pada ngabes pada laki ben bini, santri laki ben santri bini. Ampau besa-besen? Binian tak nyaut, lakian senyaut kayaknya. Boleh memandang selain muhrim? Tahu hukumnya halal apa haram? Dikerjakan apa enggak? Enggak, dikerjakan. Berarti sehat. Jujur, berarti tidak. Nah, kita jaga di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, hindari untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Agar apa? Agar ilmu yang kita cari, yang sampean cari di pondok pesantren ini mendapatkan ilmu yang barokah. Bukan doa ini. Saya bilang biar dapat ilmu barokah. Kalau kita hati-hati, tidak cangkolang di dalam pesantren, ilmu itu akan mudah didapat dan akan mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu barokah itu tidak nampak di pondok. Kalau di pondok itu seluruhnya kelihatan barokah. Karena apa? Pondok ini tempat yang barokah. Ilmu barokah itu ketemunya nanti kalau sudah di masyarakat. Sudah pulang ke masyarakat baru ketemu ilmu barokah. Kenapa? Banyak santri biasanya ketika di pondok dia itu rajin, dia itu prestasi, dia itu selalu beribadah, nyampe ke masyarakat tidak jadi apa-apa. Dan sebaliknya, ada santri yang biasa-biasa saja di pondok. Ibadah ya ibadah biasa saja, sekolah ya sekolah biasa. Ternyata di pondok, di rumahnya punya musola, ngajar kepada santri-santri di sekitar masyarakatnya. Kenapa begitu? Karena menjaga akhlakul karimah ketika menjadi santri. Bagaimana cara menjaga akhlakul karimah? Tidak merasa sombong. Maka ini yang perlu menjadi perhatian untuk santri. Bagaimana ketika kita di pondok, misalkan adik-adik santri ini merasa pinter, merasa paling menonjol, lebih baik prestasinya daripada temannya, jaga hati, jangan sampai karena hal itu yang disebut dengan cangkolang, yang disebut dengan tidak tawadhu, yang membuat ilmu tidak akan barokah ketika ada di masyarakat. Nah,
Kemudian fadilah untuk mencari ilmu itu bagaimana? Fadilah mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama, dalam menuntut ilmu itu adalah melaksanakannya adalah kewajiban bagi kita semuanya sebagai umat Islam. Sampai kita masuk ke liang lahat, kita mempunyai kewajiban untuk menuntut hadisnya hafal. Coba siapa yang hafal hadisnya? Saya pengen tahu santri Balik Angin ini berdiri 1 orang atau laki atau perempuan, enggak apa-apa. Dijawab hadisnya bahwa kita wajib menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Berlaku untuk santri. Asatidz sama asatidzah tidak. Ayo coba ke sini, saya pengen ke sini. Sebutkan nama, pegang mic saya di sini. Masa saya tok yang suruh pegang mic? Sekali-kali saya pengen tahu. Ini santri kan? Ya, santri. Sini. Siti Khadijah. Ilmi minal mahdi ilal lahdi. Betul ya. Artinya apa? Carilah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Barokallah. Alhamdulillah. Silakan kembali. Lakian, yang santri laki, sini maju. Saya minta hadisnya, atau tidak usah maju di sana aja, tidak apa-apa. Minta hadisnya mencari ilmu, dibacakan. Kewajiban mencari ilmu untuk orang muslim dan muslimah. Sebutkan nama. Dari mana, berapa tahun mondok di sini? Santri perempuan duduk aja, tidak usah lirik ke putra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfillah, 4 tahun mondoknya asal Padang Luas. Hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya apa? Diwajibkan untuk mencari ilmu bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Benar apa salah? Betul apa salah? Betul. Alhamdulillah, barakallah. Tadi kembali ya, sudah itu iklan. Mali santrena tahu bahwa temannya bisa dan sama-sama berprestasi. Semoga bermanfaat ilmunya semuanya. Nah, yang pertama tadi bahwa kita mempunyai kewajiban menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu itu ilmu hal. Ilmu hal itu seperti apa? Ilmu hal itu ada 3. Ilmu badan, ilmu akal, dan ilmu hati. Ilmu badan itu bagaimana?
cara melaksanakan sholat, cara melaksanakan puasa, cara melaksanakan zakat, cara melaksanakan haji. Itu yang disebut ilmunya badan. Sedangkan ilmunya akal bagaimana? Ilmunya akal itu adalah ilmu yang berkaitan dengan iman. Bahwa kita wajib mengetahui kepada malaikat, kepada nabi. Nabi yang wajib diketahui ada berapa? 25. Malaikat yang wajib diketahui ada. Nah, itu yang disebut dengan ilmunya akal, ilmunya iman. Untuk kita terus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya hati, bagaimana ilmunya hati? Ilmunya hati itu adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada seluruh sahabat dan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Biasanya di situ disebut dengan ilmu tasawuf. Bagaimana kita ketika sholat kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan ilmunya hati. Lantas kemudian fadilah yang kedua apa? Menuntut ilmu itu akan mendekatkan ke jalan surga. Orang yang menuntut ilmu jalannya itu dekat kepada surga. Kenapa disebut dekat kepada surga? Karena dawuhnya Rasulullah, majlis zikir, majlis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi anak-anak santri sekarang ada di Pondok Al Ihsan ini berada di taman surga. Kemudian yang ketiga, fadilah yang ketiga apa? Orang yang menuntut ilmu akan dijauhkan dari api neraka. Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj beliau melewati neraka. Kemudian beliau itu merasa merasa sedih karena di neraka itu banyak orang yang fakir. Ditanya oleh malaikat, yang orang fakir bagaimana? Ternyata di situ adalah orang fakir yang fakir ilmu. Maknanya apa? Yang tidak tahu kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu kepada caranya sholat, tidak tahu bagaimana caranya beriman, tidak tahu bagaimana menjaga hati yang benar. Nah, di situ tempatnya orang yang tidak berilmu, yang fakir ilmu berada di neraka. Maka kalian ini harus bersyukur kepada Allah karena kalian ditakdirkan oleh Allah, kita semuanya berada di taman surga, ada di tempatnya ilmu. Kemudian yang keempat apa? Orang yang menuntut ilmu diselamatkan saat nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar itu ada tidak hanya para anbiya wal mursalin, tidak hanya para nabi dan rasul yang mempunyai rombongan. Para ulama, orang-orang yang alim, orang yang punya ilmu punya rombongan juga. Contohnya di Bali Angin, rombongan santrinya Kyai Wajid. Masuk semuanya santrinya, ikut rombongan. Jadi kita semuanya satu rombongan kepada guru kita. Itu nanti di Yaumil Mahsyar kita akan masuk kepada rombongan-rombongan guru-guru kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5, orang yang menuntut ilmu itu akan dibanggakan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya? Malaikat itu sering jalan-jalan untuk mencari majelis ilmu atau majelis zikir. Ketika mendapatkan majelis ilmu, majelis zikir, malaikat itu akan
panggil semua teman-temannya untuk ikut bersama menyaksikan dan memberikan rahmat Allah turun di majelis zikir itu. Kemudian setelah itu malaikat akan matur kepada Allah dan mengatakan, oh di pondok pesantren Al-Ihsan contohnya, di pondok pesantren Al-Ihsan ada pertemuan malam ini, majelis ilmu, di mana di situ santri-santrinya dan asatis-asatisnya kumpul semuanya. Maka di situ oleh Allah diturunkan rahmatnya melalui malaikatnya. Bahkan ada suatu cerita, di situ ada seorang di majelis ilmu, di majelis zikirnya seorang Habib di Yaman, itu ada seorang yang datang ke tempat majelis zikir itu, dia tidak niatan nyari ilmu. Dia niatan hanya punya keperluan kepada temannya yang hadir di majelis zikir itu. Contoh misalkan hadir ke suatu selawatan habsyian, cuman ingin dagang saja, kan beda penjual kan, penjualnya. Niatnya kun acuwalah nyari kasab, tak niat entara asolawatan. Apakah akan dapat rahmat Allah juga? Akan mendapatkan rahmat Allah dengan niatan apapun orang yang duduk di majelis zikir dan majelis sholawat itu. Dauhnya Allah seperti itu. Sehingga dalam hadis qudsinya Allah berdialog dengan malaikat di dalam hadis qudsinya bahwa seluruh orang yang hadir di majelis zikir, di majelis ilmu, mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini kita semuanya termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, orang yang menuntut ilmu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya orang yang menuntut ilmu disebut ketika mereka meninggal, maka mereka meninggalnya dalam keadaan syahid. Meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Seperti itu. Semoga santri-santri di pondok pesantren Al-Ihsan ini selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita semuanya masuk rombongannya Nabi Muhammad, masuk rombongannya para guru-guru kita seluruhnya. Utamanya juga kita doakan Kiai Umam, para asatidzah, guru-guru yang ada di pondok pesantren ini selalu mampu untuk melanjutkan perjuangan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.